Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Iya, iya, iya. Buka. Oke. Siapa? Attention please. Before we study, let's pray together. Start. Finish. Tell sitting, please. Finish. Greeting to our teacher. Good morning, teacher. Good morning. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Alfa. Keterangannya apa? Sakit. Oke. Yang lainnya masuk semua ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Diperkenankan untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Diperkenankan untuk duduk kembali. Sebelum pembelajaran hari ini, kita mau ice breaking terlebih dahulu. Ikutin ya gerakannya ya. Kita sambil duduk. Sekali lagi nggak? Lebih semangat ya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang boleh kita lihat bukunya di halaman 41.
Oke. Kita mempelajari tentang iklan, slogan, dan juga poster yang ada di bab 2. Sebelumnya, di mata pelajaran bahasa Indonesia, kita sudah membahas tentang apa yang kalian ketahui? Tentang apa? Iklan, ya. Terus, bagaimana? Iklan bagaimana? Menarik. Terus berkaitan dengan pembelajaran kah dengan hari ini? Masih ada kaitannya? Masih. Oke ya. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian melihat sebuah iklan atau slogan atau poster? Jika pernah, di mana dan seperti apa iklan, slogan, dan poster? Silakan tunjuk tangan yang mau menjawab. Di mana? Saya melihat di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Tertera tulisan apa? Atau gambar? Tertera tulisan menawarkan sebuah perumahan. Iklan menawarkan sebuah perumahan. Oke, ada penjelasan-penjelasannya nggak? Ada. Menarik nggak kira-kira? Menarik. Menarik. Oke. Siapa lagi? Di televisi iklan apa? Iklan nabati. Kenapa? Menarik ya. Ingin mencoba membeli nggak gitu? Terus ingin tahu rasanya seperti apa gitu. Oke. Tadi iklan, slogan. Slogan ada yang pernah melihat nggak? Slogan? Di sekolah. Iya, di mana tuh lihatnya? Pajangan-pajangan yang ada di sekitar sekolah. Oke. Kalau poster, ada yang sudah pernah melihat? Sering. Di mana? Di sekolah. Di sekolah juga adanya di mana? Di mading. Nah, sebetulnya iklan, slogan, dan poster itu sebenarnya banyak ya. Ada di sekolah kita dan juga ada yang di jalan-jalan atau di kalau kita memasuki gedung atau apa itu ada juga ya, gitu. Terus kata-kata yang paling diingat saat melihat? Ayo membeli ya, dapat diskon nih dan sebagainya ya. Maksud dan tujuannya seperti itu. Jadi mengajak atau supaya orang tuh tertarik seperti itu. Nah, dari iklan, slogan, dan poster, bagaimana apa yang paling menarik? Gambarnya. Gambar-gambar dan tulisan dan juga apa? Yang bikin menarik lagi? Warnanya ya. Dan juga misalkan ada gambar orang yang tertera tapi kayak seakan-akan tuh kayak kamu ingin membeli dan sebagainya gitu kan? Jenis-jenis iklan apa aja? Ada yang tahu? Iklan penawaran. Iklan penawaran. Iklan apa lagi? Pengumuman. Iklan layanan masyarakat. Apa lagi? Permintaan. Iklan permintaan. Iklan apa lagi? Pengumuman. Pengumuman dan juga ada iklan niaga. Ya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya. Nah, Bu Septi mau kasih tahu bahwa hari ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menyebutkan pengertian dari iklan, slogan, dan juga poster. Ya, barusan ditanya tuh sama Bu Septi. Ya, slogan itu apa, poster apa, iklan apa, lihatnya di mana? Nah, sedikit kalian sudah mulai memahami pengertian dari iklan dan slogan dan juga poster. Nah, peserta didik dapat menjelaskan iklan komersial dan non komersial. Sekarang iklan komersial apa dan iklan non komersial itu apa? Komersial itu yang buat dijual. Iklan komersial itu berupa jasa. Sedangkan iklan non komersial contohnya seperti iklan apa? Iklan layanan masyarakat ya. Nanti kita akan bahas secara jauh lagi ya.
Yang ketiga, tujuannya peserta didik dapat menyebutkan informasi yang ada dalam sebuah iklan, poster, dan juga slogan ya. Jadi setiap iklan, slogan, dan poster itu memiliki informasi yang berbeda-beda. Oke. Nah, ini dia. Iklan merupakan kamus besar bahasa Indonesia. Iklan adalah pemberitahuan yang dipasang dalam media massa untuk khalayak atau tempat umum mengenai sebuah barang atau jasa yang dijual. Iklan dapat berupa tulisan, gambar, audio maupun video. Ya, adapun tujuannya, tujuan iklan yaitu untuk menarik perhatian, mendorong dan membujuk atau mempengaruhi pembacanya maupun perilaku konsumen agar membeli atau menggunakan produk atau jasa tertentu. Kira-kira nih, ketika kalian melihat iklan, ya, kalian ada nggak yang secara nggak langsung membeli, padahal itu bukan kebutuhan pokok kalian, tapi kalian secara nggak langsung nih tertarik. Ada nggak? Pernah nggak beli sesuatu barang tapi itu tuh barangnya bukan kebutuhan gitu? Ada nggak? Sering. Ya, apa kira-kira? Jajanan. Hah? Jajanan. Apalagi? Bisa berupa diskon. Ya, kamu nyari diskon. Ya, berburu diskon. Apalagi? Kaca. Hah? Kaca. Oh, Peri belinya kaca katanya ya, supaya ngelihat dirinya, oh ganteng gitu ya, cool, handsome dan sebagainya. Siapa lagi? Beli mainan ya, apalagi Clay itu lagi diskon ya, berburu slime dan sebagainya ya. Jadi pengertian dari iklan yaitu sarana komunikasi yang digunakan komunikator atau perusahaan atau produsen yang berfungsi untuk menyampaikan suatu informasi mengenai barang atau jasa kepada publik. Atau kalau publik itu secara menyeluruh nggak? Menyeluruh khalayak ya. Khususnya pelanggannya melalui suatu media massa. Media massa itu bisa dalam bentuk televisi, radio, handphone, pemasaran-pemasaran yang ada di jalan dan sebagainya. Jadi dari semua sumber pun bisa diberikan iklan ini itu loh ya dan sebagainya. Itu iklan ya. Sekarang slogan. Ya, tadi udah kita bahas iklan, sekarang slogan. Slogan merupakan ungkapan atau perkataan singkat yang menarik, mencolok, serta mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi. Baik itu untuk mengiklankan sesuatu, ideologi, golongan, organisasi, dan sebagainya. Bisa kita lihat di gambar yang ada di sini. Itu ada slogan belajar giat prestasi hebat. Kata-katanya sedikit tapi mudah diingat. Intinya kita suruh belajar supaya hebat. Seperti itu. Supaya apa? Supaya pintar. Nah, terus ada lagi, jadilah anak yang disayang karena pendidikan dan moralnya. Berarti itu mencerminkan apa? Sopan, santun, perilaku. Bisa juga sekolah kita nih sekolah apa? Karakter. Seperti itu. Nah, fungsi dari slogan sendiri adalah sebagai identitas atau jargon dari suatu merek atau sebuah kampanye. Oleh karena itu, tujuan dari slogan yaitu untuk dapat membedakan merek maupun organisasi dari pesaing dan membangun pengenalan identitas yang lebih kuat. Seperti itu. Sekarang poster. Ini contoh-contoh poster. Kejarlah ilmu sampai ke ujung dunia. Maksudnya apa? Kita belajar nggak hanya di sini, tapi melalui buka-buka Google dan sebagainya, atau kamu belajar sama yang lebih tua, lebih muda, itu kita sama aja. Intinya kita belajar. Belajar nggak ada habisnya. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maksudnya apa? Jadi belajar nggak hanya untuk anak kecil ya, dewasa, remaja, udah tua pun harus tetap belajar. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas. Poster adalah media gambar yang bersifat persuasif karena menampilkan suatu tema yang menimbulkan perasaan kuat terhadap orang yang melihatnya. Poster digunakan untuk mempromosikan produk, pelayanan, atau acara tertentu. Nah, kalau yang gambar di samping ini, kira-kira yang ada gambar buku dan gambar piagam itu tentang apa? Posternya prestasi. Kalau kita belajar, intinya kita
berhasil atau mendapatkan prestasi dan juara seperti itu ya. Nah, biasanya poster berisi gambar atau ilustrasi yang menarik perhatian yang didukung oleh teks yang singkat dan mudah dipahami seperti itu. Nah, di sini Bu Septi punya gambar. Ntar kalian tebak ya, ini ada gambar apa aja. Ini gambar iklan ya. Ini termasuk iklan apa? Komersial. Iklan apa? Komersial, yaitu iklan niaga atau produk. Produknya apa? Yakult ya. Yakult itu apa? Makanan atau apa? Minuman. Ya, oke. Yang ini orang pintar minum tolak angin katanya. Iklan komersial. Ini niaga bukan? Niaga ya. Ini ada 7 tips berhenti merokok. Ini iklan Komersial. iklan non komersial. Kenapa? Karena tentang tips berhenti merokok ya. Karena merokok apa nih? Katanya berhenti merokok seketika ya, total. Langkah-langkahnya seperti apa ya? Agar tidak kecanduan seperti itu ya. Iklan non komersial tentang pencegahan demam berdarah ya. Ini termasuk iklan non komersial ya. Kalau iklan tadi yang jual-jualan itu iklan apa? Komersial. Komersial ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambar mobil nih, iklan apa? Yes. Iklan komersial tapi kolom tentang produk apa? Mobil. Yang ini iklan non komersial karena membahas tentang lowongan pekerjaan. Nah, ini nih kamu pernah lihat di koran nggak? Ini iklan apa namanya? Iklan baris yang ada di mana? Di koran. Ya. Yang di bawahnya Tupperware. Iklan komersial karena membahas tentang menjual tentang botol minum dan tempat bekal anak sekolah. Nah, ini komersial. Ini menawarkan iklan penawaran jasa food delivery. Yang bawah iklan penawaran komersial juga tentang jasa kurir. Oke. Yang ini iklan apa? Media cetak tentang iklan display. Pernah dilihat di jalan-jalan ya? Yang ini tentang apa? Iklan media cetak, tapi ini lebih ke brosur ya, termasuk brosur yang ada disebar-sebarkan tentang sekolah ya dan sebagainya, itu termasuknya komersial. Oke. Ini iklan lowongan pekerjaan mengajar SMA. Iklan apa? Iklan permintaan donasi. Ya. Terus macam-macam jenis iklan. Ini iklan pemberitahuan mengikuti pelatihan. Terus ini iklan apa? Iklan pengumuman perpanjangan masa pendaftaran si Mama atau Poltekkes Kemenkes Jakarta. Nah, ini baru termasuk iklan atau bukan? Ini apa? Poster pola hidup sehat. Ya, ini juga termasuk poster. Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Ya. Oke. Nah, ini apa? Ini tentang slogan.
Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kejarlah ilmu sampai ke ujung dunia, ya. Nah, ini nih dari hasil karya kalian. Ini termasuknya iklan apa? Komersial. Ini komersial. Komersial. Belum. Ini komersial. Yo, lagi. Komersial. Ini menarik nggak? Ini komersial, tapi kira-kira gambar ini menarik tidak? Kenapa? Ayo datang ke warung cilok mercon, katanya. Gambar merconnya, ciloknya ada nggak? Nggak ada. Jadi kira-kira orang tahu nggak kalau ini jualannya cilok? Oke. Yang ini? Komersial lagi. Komersial ya. Sama. Niaga atau komersial. Kebanyakan komersial. Yang ini? Layanan masyarakat ya. Jadi sudah dapat membedakan mana iklan komersial dan non komersial. Oke, kita sekarang belajar tentang persamaan iklan, slogan, dan poster. Ya, satu, dari iklan, slogan, dan poster memiliki persamaan. Ya, yang pertama, memiliki pesan yang singkat, yang menarik dan juga mudah diingat. Ya, kenapa? Karena sama-sama menggunakan kata-kata sebagai salah satu unsur di dalamnya, di mana katanya akan membawa pesan tertentu. Oleh sebab itu, ciri khas kebahasaan iklan, slogan, dan poster adalah menarik, singkat, padat, dan jelas, ya, dan bertujuan untuk membuat pesan mudah diingat, mudah diidentifikasi dengan merek atau produk tertentu. Yang kedua, adapun sifatnya sangat persuasif, ya. Ada yang bisa baca sifat persuasif kenapa? Coba tolong, ada yang mau baca? Oke, baca. Sifatnya persuasif, persamaan iklan, slogan, dengan poster yaitu iklan sama-sama persuasif. Tujuannya intinya sama, yakni membujuk halayaknya umum untuk berbuat sesuatu atau agar memenuhi permintaan pemasangan iklan. Oke, untuk yang ketiga, katanya menampilkan suatu merek atau produk. Ada yang bisa membacakan? Oke. Menampilkan merek atau produk yang dipromosikan termasuk persamaan iklan, slogan, dan poster, baik melalui gambar, teks, maupun kombinasi keduanya. Iklan, slogan, dan poster akan berusaha untuk menarik perhatian publik dan membangun kesadaran merek tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Oke, selanjutnya ada lagi. Yang keempat dan kelima, menampilkan desain visual yang menarik. Ada yang bisa membacakan? Oke. Selain pesanan singkat dan mudah diingat, desain visual juga menjadi salah satu persamaan iklan singkat poster. Keduanya menggunakan gambar, ilustrasi, warna, dan font yang menarik perhatian konsumen. Desain visual yang menarik dapat membuat iklan dan poster lebih efektif dalam menarik perhatian dan mempengaruhi konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Oke, yang kelima, ada yang bisa membacakan? Oke, Rizky. Tujuan utama dari iklan, slogan, dan poster adalah untuk meningkatkan kesadaran merek tentang produk atau layanan yang ditawarkan dengan menampilkan merek atau produk secara terus-menerus dan membangun pesan yang mudah diingat. Iklan, slogan, dan poster dapat membantu kesadaran merek yang kuat di kalangan konsumen. Nah, itu perbedaan atau persamaan iklan, slogan, dan juga poster. Nah, ini contoh masing-masing dari iklan, slogan, dan poster yang tadi sudah kita lihat. Dan ini bisa kita tayangkan lagi iklan, slogan, dan poster contoh-contohnya. Nah, ini contoh iklan makanan, ya. Makanan spot combo, ya. Terus ada juga contoh iklan produk. Terus contoh slogan, pendidikan. Pendidikan adalah salah satu pintu awal untuk meraih kesuksesan.
Ada juga contoh slogan lingkungan, menyelamatkan bumi itu sama saja dengan menyelamatkan diri kita sendiri. Dan juga ada contoh poster. Nah, dari persamaan-persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun iklan, slogan, dan poster memiliki bentuk yang berbeda, namun keduanya memiliki persamaan dan konsep dan tujuan dalam mempromosikan merek dan produk. Oleh karena itu, ketiganya memiliki kombinasi masing-masing dan dapat digunakan secara efektif dalam strategi pemasaran maupun memperkenalkan sesuatu barangnya masing-masing. Jadi, slogan memiliki pengertian sendiri, iklan memiliki pengertian sendiri, dan juga poster memiliki pengertian sendiri, walaupun ketiganya memiliki kesamaan sama-sama dalam bentuk gambar atau kata-kata, tapi mereka mempunyai jenis berbeda masing-masing, seperti itu. Nah, kita masuk ke pembahasan ciri khas kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Apa? Ada yang mau membacakan? Oke, Rahma gantian. Oke, Rahma. Ciri khas kebahasaan iklan, slogan, dan poster adalah menarik, singkat, padat, jelas. Hal ini bertujuan untuk membuat pesan mudah diingat dan mudah diidentifikasikan dengan merek atau produk tertentu. Nah, itu ya ciri kebahasaan. Unsur iklan, slogan, dan poster. Rizkia, boleh. Unsur gambar, kata-kata, teriak, dan suara dalam suatu pemandangan, promosi produk, ataupun pemberitahuan lainnya. Slogan hanya membuat dan mengutamakan penggunaan kata yang unik serta berbeda. Poster mengutamakan kemampuan untuk gambar bersama kalimat singkat yang sering dipasang di tempat itu. Oke. Nah, ini ada ciri-ciri teks slogan. Yang pertama, kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat. Dua, disajikan dalam bentuk frasa, dan ada juga klausa atau kalimat. Yang ketiga, merupakan semboyan suatu organisasi dan masyarakat. Sedangkan ciri-ciri dari iklan menggunakan kalimat persuasif, menggunakan slogan dan jargon khusus, menggunakan sudut pandang atau point of view sebagai orang pertama, dan juga singkat dan mudah dipahami, memperkenalkan produk, menampilkan pesan sosial, dan juga menawarkan sebuah produk. Ciri-ciri poster, ada yang bisa membacakan nggak? Oke, Gary. Menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, tulisan atau gambar yang menarik perhatian orang. Ukuran poster menyesuaikan dengan tempat pemasaran. Oke, sedangkan tujuan iklan, ada yang bisa membacakan? Ferry, boleh. Tujuan iklan, slogan, dan poster pada umumnya untuk membujuk atau mengajak masyarakat berbuat suatu seperti membeli suatu produk atau himbauan mengenai suatu informasi. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merokok, dan lain sebagainya. Ya, oke, itu termasuk ciri-ciri dalam poster. Jadi pengertian iklan, slogan, dan poster yang saat ini kita bahas adalah, siapa yang mau membacakan? Gantian yuk. Siapa lagi? Nadira, boleh. Iklan atau pariwara adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, tempat usaha, dan ide yang disampaikan dalam suatu media yang ditujukan pada khalayak ramai. Jenis-jenis iklan antara lain iklan foto, iklan khalayak masyarakat, iklan lowongan pekerjaan, dan iklan pendidikan. Nah, slogan, ada yang bisa membacakan pengertian dari slogan? Oke, Nelly. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering disebut sebagai moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kedapatan makna dan kehematan kata-kata. Nah, kalau slogan tuh lebih hemat, kata-katanya sedikit ya. Terus poster, ada yang bisa membacakan? Ilham lagi, oke. Poster adalah perangkat kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan. Ini sebagai pemberitahuan mengenai suatu ide, informasi, atau hal-hal baru pada masyarakat. Poster
membuat perpaduan gambar dan kata-kata bahasa yang digunakan umumnya singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Nah, itu termasuk pengertian dari iklan, slogan, dan juga poster. Kalau kita bisa lihat, ternyata di halaman 57 tentang iklan pemberitahuan. Ini salah satu contoh ya. Iklan pemberitahuan adalah iklan yang lebih berfokus pada kepentingan untuk memberikan khalayak mengenai suatu hal, baik itu berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan, keluarga, dan perusahaan, itu menurut Kosasi 2014-270. Nah, ini termasuk jenis iklan apa? Bis pemberitahuan katanya. Mulai tanggal 20 Juni 2020, bus Kota Patas nomor 24 sampai dengan 29 hanya akan melayani rute Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Yosudarso, Jalan Bung Hatta. Ini termasuknya iklan apa? Komersial. Iklan? Non komersial, karena menjelaskan pemberitahuan, bukan tentang jasa atau menawarkan suatu produk. Ini cuma pemberitahuan. Bisa dilihat lagi halaman 61. Orang bijak mendahulukan penumpang prioritas, termasuknya iklan non komersial lagi ya. 62. Bus Patas cepat dan selamat, non komersial. Oke. Sekarang masuk ke poster di halaman 63. Nah, ini termasuk poster ya. Ini tentang pameran hasil pertanian, festival musik sekolah, itu termasuk jenis poster ya. Lalu sekarang kita masuk ke pembahasan fungsi dan tujuan slogan dan juga poster. Siapa yang mau membacakan? Oke, Rizky. Fungsi dan tujuan iklan, slogan, dan poster adalah tujuan iklan pada umumnya untuk membujuk atau mengajak masyarakat berbuat sesuatu seperti membeli suatu produk atau himbauan mengenai suatu informasi. Contohnya tidak membawa sampah sembarangan, tidak merokok, dan lain sebagainya. Oke, unsur-unsurnya siapa yang mau membacakan? Rama. Unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Unsur-unsur iklan dalam iklan, slogan, dan poster antara lain: iklan adanya gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Slogan adanya kata-kata dan suara. Poster adanya gambar dan kata-kata. Unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster antara lain: sumber, pemasang iklan, dan penyandang dana pemasangan suatu iklan. Pesan informasi yang disampaikan baik pada verbal maupun non-verbal. Media sama yang digunakan dalam memasang iklan seperti media elektronik, media cetak, dan lain sebagainya. Oke ya. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang iklan atau sudah paham untuk semuanya? Paham. Oke, kalau paham, Bu Septi yang balik bertanya ya. Pertanyaan tematik. Apa yang dibahas dalam PowerPoint yang Bu Septi barusan kasih lihat ke kalian? Iklan, slogan, dan poster, ada apa aja? Ada contohnya, ada apa lagi? Ada tujuannya, fungsi, terus ciri-ciri, unsur, pengertian, dan perbedaan, serta contoh-contoh yang tadi udah ya. Nah, tadi pengertian iklan dan slogan dan poster itu apa? Iklan apa pengertiannya? Pengertian iklan, ayo. Apa? Memberitahu, membujuk, atau mendorong apa? Mendorong apa? Mendorong customer. Boleh, oke. Slogan, pengertian slogan ada yang tahu? Kalimat yang menarik. Apa? Kalimat yang menarik. Kalimat yang Menarik dan mencolok. kalimat yang mencolok ya. Kalimatnya banyak nggak kira-kira kalau untuk slogan? Poster, pengertiannya apa? Poster. Suatu gambar yang mengkombinasikan Suatu gambar yang mengkombinasikan
suatu unsur-unsurnya ya. Unsur-unsur visual. Ketiganya itu bertujuan untuk apa? Memberitahu, menginformasi, apalagi mempromosikan, mengajak. Tadi perbedaannya ada nggak? Ada. Kalau iklan itu tadi mempromosikan, mengajak. Kalau slogan memotivasi atau mengingat. Poster menyampaikan atau memberitahu. Boleh. Oke. Nah, sekarang sudah waktunya ada yang mau bertanya nggak sebelumnya? Nggak, berarti sudah paham semuanya? Kalau sudah, Bu Septi akan membagi tugas kelompok ya. Tapi dimulai dari huruf angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, dimulai dari Rizky. 1, 2, 3, 2, 4, 3, 5. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan duduk sesuai dengan angka 1, kelompok 1, kelompok 2, angka 2, kelompok 2, dan seterusnya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sana, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, itu setiap kelompok berapa? Itu berapa? Silakan mengerjakan, saya kasih waktu sekitar 15 menit.
Ada yang sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, silakan langsung maju ke depan untuk observasi ya. Ya, kalau yang udah selesai boleh presentasi.
Kelompok siapa yang sudah selesai? Oke, yang sudah selesai silakan maju untuk mempresentasikan tugasnya. Kelompok siapa yang sudah selesai? Sudah. Oke, yuk silakan maju ke depan. Sebelumnya kita breaking lagi ya. Lagu Kami Adalah Pendengar yang Baik. Ya. 1, 2, 3. Kami adalah pendengar yang baik, mendengarkan orang yang bicara, pasang mata, pasang telinga, bergantian jika ingin bicara. Oke, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja. Menurut kalian, mengapa sebuah iklan, slogan, dan poster sebaiknya dibuat secara kreatif? Karena slogan, poster, dan iklan juga harus menarik. Apa perbedaan iklan dan slogan dan poster? Iklan untuk menawarkan atau mempromosikan barang atau jasa. Poster untuk memberitahukan atau larangan. Slogan adalah kata-kata motivasi dan menarik. Apa yang diiklankan? Hal yang diiklankan adalah membayar pajak. Apa pesan yang disampaikan pada iklan tersebut? Ajakan untuk membayar pajak. Apa tujuan pemasangan iklan? Agar masyarakat membayar pajak tepat waktu. Di mana kamu sering menemukan iklan tersebut? Di pinggir jalan. Tentang pentingnya keterampilan membaca dan mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Yang kedua, tentang kesabaran yang awalnya pahit tetapi akhirnya akan manis karena sebuah kesabaran itu. Pesannya, kita harus sabar untuk mendapatkan hasil yang baik. Mengatur poster berikut. Kemudian isi tabel dengan pesan yang akan disampaikan pada setiap informasi. Ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalimatnya, yuk buang sampah pada tempatnya. Pesan agar masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya. Dan
lingkungan terhindar dari sampah serta banjir. Kesimpulannya, iklannya sudah menarik, namun informasi yang dijelaskan kurang tepat dan jelas. Tetapi gambar iklan juga kurang berwarna. Slogan sudah baik dan menarik, bahkan artinya dari slogan tersebut juga bermanfaat. Juga sudah baik karena ada juga banyak poster yang Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Kalau tidak kami tutup. Terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. LKPD 1. Lalu, menurut kalian mengapa sebuah iklan, slogan, dan poster sebaiknya dibuat secara kreatif? Jawabannya, iklan, slogan, dan poster perlu dibuat menarik dan sekreatif mungkin agar khalayak yang membaca dapat tertarik dan punya kesan untuk memiliki atau melakukan hal atau produk yang ditampilkan. Apa perbedaan iklan, slogan, dan poster? Iklan adalah kombinasi gambar dan kalimat yang digunakan untuk mengajak pembeli atau menawarkan jasa. Sementara slogan hanya kata-kata motivasi. Terus dalam poster poster itu gambar-gambar yang berisi ajakan juga. LKPD 2. Cermatilah iklan masyarakat berikut. Selanjutnya buat LKPD 1. Apakah yang diiklankan mengajak orang membayar pajak? Apa pesan yang disampaikan pada iklan tersebut? Membayar pajak artinya mencintai tanah air. Apa tujuan pemasangan iklan tersebut? Tujuannya mengingatkan kita untuk membayar pajak. Di mana kamu sering menemukan iklan tersebut? Di jalan dan di tempat pembayaran pajak. Slogan, informasi isi pesan. Membaca membuat hidup jadi lebih mudah. Informasinya tentang pentingnya keterampilan membaca dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Pesannya, dengan membaca, seseorang akan memperoleh banyak pengetahuan yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah dalam kehidupan. Yang kedua, kesabaran itu pahit, tapi buahnya manis. Informasi tentang pentingnya bersabar meskipun susah, pasti akhirnya akan bahagia. Pesannya, jangan bersabar. Poster, yuk buanglah sampah pada tempatnya. Poster, mengajak untuk membuang sampah pada tempatnya. Ajakan bagi siapapun. Pesannya, yuk buang sampah pada tempatnya. Sesungguhnya itu slogan, poster, dan iklan memiliki banyak persamaan, namun dari kaidah bahasaan dan bentuknya berbeda-beda. Slogan punya kalimat yang kata hemat dan bermakna. Iklan mempunyai kalimat dan gambar yang menarik dan persuasif. Dan poster punya gambar dan kalimat yang mudah dimengerti dan kaya. Refleksi hari ini itu senang. Alasannya karena hari ini kita belajar dengan cuaca yang cerah dan suasana yang tenang. Dengan suasana yang kondusif, pembelajaran akan semakin fokus dan materi yang disampaikan sangat mudah dipahami dan menyenangkan. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau gitu, kalau kami tutup, sekian dari kami. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. LKPD 1. Menurut kalian, mengapa sebuah iklan, slogan, dan poster sebaiknya dibuat secara kreatif? Karena agar dapat menarik perhatian bagi yang melihatnya. 2. Apa perbedaan iklan, slogan, dan poster? Iklan untuk mengajak, membujuk, membeli suatu produk. Poster untuk gambar yang memberitahukan dan menghimbau pembaca dan masyarakat. Slogan kalimat singkat, frasa pendek yang menarik dan mencolok dan mudah diingat. LKPD 2. Cermatilah iklan layanan masyarakat berikut. Selanjutnya jawab pertanyaan di sebelahnya. Hal apakah yang diiklankan? Iklan ini mengajak kita untuk membayar pajak. Apa pesan yang disampaikan pada iklan tersebut? Membayar pajak sama saja dengan memiliki cinta tanah air. Apa tujuan pemasangan iklan tersebut? Agar masyarakat membayar pajak. Di mana kamu sering menemukan iklan tersebut? Di beberapa jalan. Cermatilah slogan berikut. Kemudian isilah tabel dengan slogan dan informasi yang disajikan pada setiap slogan. Informasi tentang kesabaran itu tidak mengenakan, tapi hasilnya menguntungkan. Misalnya, dengan bersabar kita dapat mengontrol emosi dan Poster, dia buang sampah pada tempatnya. Informasi, membuang sampah pada tempatnya. Pesan agar kita tidak membuang sampah sembarangan dan membuangnya pada tempatnya. Simpulannya, dari perbedaan iklan, slogan, dan poster, kami dapat memahami perbedaan ciri-ciri dan tujuan masing-masing. Dan kami dapat belajar hal baru serta dapat membuat masing-masing dari iklan, slogan, dan poster. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Refleksi dari kelompok kami adalah senang karena pembelajaran ini mudah dipahami dan juga mudah dipahami, singkat dan jelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita K4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. LKPD 1. Kalian sudah membaca teks tentang iklan, slogan, dan poster. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. 1. Menurut kalian mengapa sebuah iklan, slogan, dan poster sebaiknya dibuat secara kreatif? Agar pembaca dapat menarik sehingga membeli produk tersebut. Apa perbedaan iklan, slogan, dan poster? Kalau iklan promosikan produk, kalau slogan memotivasi dan mudah diingat, poster menyampaikan informasi. Apa pesan yang disampaikan pada iklan tersebut? Membayar pajak, bukti antara bukti cinta tanah air. Apa tujuan pemasangan iklan tersebut? Agar masyarakat dapat membayar pajak. Di mana kamu sering menemukan iklan tersebut? Di jalan-jalan. Cermati slogan berikut, kemudian istirahat tabel dengan informasi di balik
Kesabaran adalah kunci dari hasil yang memuaskan. Ajakan membuang sampah pada tempatnya, misalnya mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Kesimpulannya, sama-sama menyampaikan penawaran atau larangan dan lain-lain. Refleksi diri. Kami senang karena kami bisa lebih tahu tentang iklan, slogan, dan poster. Kami juga senang karena bisa bekerjasama dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan dengan bertanya. Paham semua? Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil kerja kami. KPD 1 menurut kalian mengapa sebuah iklan, slogan, dan poster sebaiknya dibuat secara kreatif untuk mendorong atau membujuk para pembaca tentang benda atau jasa yang ditawarkan? Apa perbedaan iklan, slogan, dan poster? Iklan bisa disebarkan melalui berbagai media massa. Slogan bertujuan untuk memberikan informasi dan memotivasikan para pembaca dengan kata-kata yang singkat. Poster merupakan suatu gambar yang menarik dan bersifat mengajak. Kategori 2, hal apakah yang diiklankan mengajak orang untuk membayar pajak? Apa pesan yang disampaikan pada iklan tersebut? Jika kita membayar pajak, itulah bukti cinta tanah air. Apa tujuan pemasangan iklan tersebut? Membujuk para pembaca untuk membayar pajak. Di mana kamu sering menemukan iklan tersebut? Di pinggir jalan dan lingkungan sekitar. Tentang slogan, cermatilah slogan berikut, kemudian isilah tabel dengan maksud slogan dan informasi yang disajikan pada setiap slogan. Seperti contoh, kesabaran itu pahit tapi buahnya manis. Tentang informasi isinya tentang betapa sakitnya ketika menghadapi hidup, selalu sabar tapi pahit, tapi selalu berbuih kesuksesan yang manis. Pesan yang disampaikan adalah dengan bersabar kita akan menuju kesuksesan yang manis dan membuat kita bahagia. Poster membuang sampah pada tempatnya adalah poster layanan masyarakat termasuk ke dalam poster non komersial. Pesan yang disampaikan adalah untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Kesimpulannya, perbedaan iklan, slogan, dan poster itu mudah dibedakan karena berbeda kaidah kebahasaan dan pengertiannya. Refleksi kami memilih senang. Kami senang karena kami bisa belajar bersama dan suasana yang tenang dan kondusif membuat kita belajar dengan fokus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Bu Septi anggap di pembelajaran hari ini tentang iklan, slogan, dan poster kalian sudah paham. Sebelumnya kita ice breaking lagi. Tepuk W, ada yang bisa? Tepuk wow? Wow. Iya, coba dari Ale. Ale yang tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bisa? Ya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke ya.
Nah, Bu Septi mau tanya lagi, umpan balik. Jadi bagaimana tentang pembelajaran tentang iklan dan poster pada hari ini? Silahkan kalian tulis di memo stick yang Bu Septi berikan. Satu orang satu ya. Warna merah pink, yang laki-laki warna hijau. Nanti jika sudah, setiap kelompoknya ngumpulin per kelompok satu orang aja maju ke depan. Kasih nama nggak? Kasih nama. Bagaimana tentang pembelajaran hari ini tentang iklan, slogan, dan juga poster? Kasih nama. Kasih nama. Ya, udah belum?
Oke, tadi saya baca beberapa ya, jawabannya hampir sama. Alhamdulillah, semua sudah paham tentang iklan, slogan, dan poster. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke, udah. Oke. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah dari persamaan-persamaan iklan, slogan, dan poster dapat disimpulkan bahwa meskipun iklan, slogan, dan poster memiliki bentuk yang berbeda, namun keduanya memiliki persamaan dalam konsep dan juga tujuannya dan mempromosikan merek dan produknya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kombinasi iklan, slogan, dan poster dapat digunakan secara efektif dalam strategi pemasaran maupun untuk memperkenalkan segala sesuatunya, dan iklan yang menarik dan menarik perhatian konsumen dengan berbagai pendekatan kreatif dan menggugah perasaan kalian untuk membeli suatu barang, dan juga bentuk promosi atau pengenalan produk, jasa, atau layanan yang disampaikan melalui medianya masing-masing, boleh lewat TV, boleh lewat radio, sosial media, dan sebagainya. Dan tujuannya pun menarik khalayak umum agar tertarik untuk membeli suatu produk itu sendiri. Jadi sampai sini alhamdulillah kalau bisa dibaca nih dari umpan balik tadi yang kalian tulis. Terus ini banyak yang sudah paham gitu ya. Dan refleksi hari ini juga pun bisa dilihat alhamdulillah semuanya senang untuk mempelajari iklan, slogan, dan juga poster. Nah, untuk selanjutnya di minggu yang akan datang pelajari langkah membuat iklan, poster, dan juga slogan yang ada di dalam buku paket halaman 65 sampai dengan 67 yang berada di buku paket kalian, ditandain di rumah, dipelajari ya, supaya apa? Supaya besok ketika melakukan pembelajaran, Bu Septi tanya, kalian sudah siap untuk belajar, sudah paham. Jika ditanya kalian sudah punya jawaban, ya gitu. Oke, terima kasih. Pendidikan adalah ini ya, ini juga termasuk slogan atau poster ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kalian dapat mengubah dunia kalian ya. Dengan belajar, dengan bersungguh-sungguh kalian bisa sukses ya. Ada yang cita-citanya pergi ke daerah-daerah, ke seluruh dunia? Ada. Satu kuncinya apa? Belajar. Seperti itu. Oke. Yuk kita siap-siap. Siapa yang mau pulang? Aku. Oke, tapi jangan lupa materi untuk minggu depan apa? Mempelajari Halaman 65. Mempelajari apa? Langkah-langkah. Coba lihat di halaman berapa tadi? 65. Kita baca, kita review sedikit deh, biar supaya besok gak kagok ya. Di halaman 65 ya. Kita langsung ke proses membuat iklan, slogan, dan poster untuk minggu depan. Iklan cara-caranya seperti apa ya, Bu Septi kasih sedikit tambahan untuk minggu depan tuh, langkah-langkah iklan tuh ngapain aja ya. Bu Septi hanya kasih clue, nanti kalian menjabarkan di rumah ternyata langkah-langkah iklan itu kalau Bu Septi kasih poin ini penjelasannya apa sih gitu ya. Yang pertama, kenali keunggulan produk yang akan diiklankan. Yang kedua, tentukan konsumen produk kalian. Yang ketiga, tentukan unsur-unsur yang ada di dalam sebuah iklan. Terus yang keempat, tentukan pesan yang hendak kalian tampilkan pada sebuah iklan. Ya, jadi besok kalian di rumah baca-baca dari buku pelajaran, boleh dari sumber lain, internet, atau tanya ke mama papahnya di rumah. Apa yang ayah atau mama tahu? Iklan itu apa sih? Slogan apa sih?
poster apa sih? Tadi soalnya aku di sekolah belajar itu gitu ya. Terus langkah-langkahnya kayak gimana ya? Gitu. Ya, jadi kalian bukan hanya mempelajari langkah untuk minggu depan, akan tetapi mempelajari tentang langkah-langkah membuat poster itu apa, langkah-langkah membuat slogan itu apa. Ya, perbedaannya apa? Gitu. Jadi iklan slogan poster itu memiliki pengertian dan juga langkah-langkah yang juga berbeda dan ada persamaannya seperti apa, gitu ya. Oke. Sekarang boleh merapikan meja-mejanya, buku-buku yang ada di atas meja, kertas. Ya, lupa tetap membaca buku halaman berapa tadi? 65 sampai 67. Oke. Sambil menyiapkan dulu, nanti jangan lupa terakhir seperti biasa membaca doa dan bernyanyi lagu daerah. Attention please. Greeting our teacher. Thank you, teacher. My eye go home, please. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.